Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Sri Rahyuastuti SPD CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Dengan fasilitator saya Bapak Budi Darmawan SPD MT, pengajar praktik saya Ibu Elvi Gustina MPD. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok pemimpin yang mampu menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam suatu ekosistem, baik itu kekuatan yang berasal dari komponen abiotik maupun biotik. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap semua keadaan, serta memandang setiap hal merupakan aset yang menjadi modal utama dalam mengembangkannya. 7 modal utama atau aset tersebut meliputi aset manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi antar hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, seperti hubungan antara murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana prasarana. Dalam modul 3.2 ini terdapat pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset terdiri atas dua jenis, yakni yang pertama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Sedangkan yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, maka harus bisa menerapkan pemikiran yang berbasis aset atau asset based thinking. Maka akan muncul pertanyaan mengapa berpikir aset. Yang pertama, berpikir berbasis aset menjadikan suasana nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, berpikir berbasis aset, maka kita bisa membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir berbasis aset artinya kita berpikir tentang kesuksesan. Yang keempat, berpikir berbasis aset artinya kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Yang kelima, berpikir berbasis aset artinya kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang keenam, berpikir berbasis aset artinya melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah diprogramkan. Seorang pemimpin pembelajaran harus mempunyai pola pikir dan sikap positif untuk menuju perubahan sehingga bisa mengelola aset yang ada dengan pendekatan positif agar bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berkualitas dan mewujudkan siswa yang senang dan bahagia. Tentunya pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan pada yang pertama, nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Yang kedua, mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna.
Yang ketiga, berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Yang keempat, kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Melalui pemetaan kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama, dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran dapat memanfaatkan 7 modal utama menjadi sebuah kekuatan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Implementasi di kelas. Implementasi di kelas, seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Misalnya, yang pertama, manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Implementasi di sekolah. Implementasinya di sekolah adalah seorang pemimpin pembelajaran akan memanfaatkan atau mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program di sekolah dan mewujudkan visi dan misi sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Misalnya, yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, manfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Implementasi pada masyarakat sekitar adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya, akan mampu menjalin kolaborasi yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Misalnya, yang pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dan dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, yakni sebuah sekolah sebagai satuan pendidikan yang mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, sehingga sekolah sebagai komunitas dapat melaksanakan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang dapat menitik beratkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas yang dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang, sehingga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas, maka sekolah dapat menerapkan model pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Modal manusia. Modal manusia tersebut terdiri dari kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan murid, serta tenaga kependidikan, seperti tata usaha, penjaga sekolah, dan bagaimana memanfaatkan modal manusia tersebut dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai contoh, pada dalam satu sekolah terdapat guru yang memiliki keahlian di bidang robotik, maka sekolah membuat klub robotik untuk menggali potensi dalam bidang akademik untuk mengikuti perlombaan olimpiade. Dalam hal ini, guru tersebut dengan keahliannya dapat berpengaruh terhadap murid sesuai dengan minat di bidangnya. Modal sosial.
Pemanfaatan modal sosial dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan KKG untuk meningkatkan kompetensi sekolah dan dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti RT, RW, dan lain-lain. Berkolaborasi dengan organisasi sekitar sekolah untuk memberikan penyuluhan menjaga lingkungan sekitar dan lain-lain. Berkolaborasi untuk menambah pengalaman dan pengetahuan murid. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan sanggar tari untuk melatih ekstra tari. Modal fisik. Modal fisik yang terdapat di sekolah adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya, laboratorium komputer dapat dimanfaatkan untuk belajar mengenai TIK dan lain-lain. Lokasi sekolah strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Tidak terlalu bising, ada taman dan gazebo digunakan sebagai sarana pembelajaran murid tentang alam. Modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah merupakan modal yang sangat berharga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan adanya lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai taman toga lingkungan yang asri, didukung udara yang bersih, lahan hijau yang cukup, dan air bersih. Modal finansial. Modal finansial menjadi sangat perlu dipertimbangkan karena untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas perlu adanya perencanaan yang matang, seperti pembuatan RKAS yang mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Penghasilan tambahan dari kantin dan koperasi untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Modal politik. Dalam modal politik ini merupakan kerjasama dengan pihak luar, seperti dukungan dari pemerintah daerah kelurahan untuk menjalankan program sekolah. Misalnya, kebijakan kepala sekolah dalam menggunakan kewenangannya sebagai leader dan manajer dalam menyusun program sekolah. Adanya aturan atau regulasi dari pemerintah daerah dan instansi terkait, misalnya aturan dari Pemda terkait gratifikasi, himbauan dari Polsek terdekat terkait narkoba, bullying, dan penculikan anak. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni dengan adanya warga sekolah dan lingkungan religius, adanya tokoh agama baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, dan terlibat aktif dalam komunitas keagamaan dan budaya daerah setempat. Misalnya menyelenggarakan program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan pendidikan karakter, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Pertanyaan 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses memberikan tuntunan terhadap segala kodrat dan kekuatan yang dimiliki oleh murid agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang murid agar mampu berkembang dengan maksimal dan memastikan apakah murid sudah dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman dan berdasarkan pada bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang telah kita pelajari pada modul nilai dan peran guru penggerak, bahwa seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai yang harus dikembangkan pada dirinya, yaitu berupa nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Seorang pemimpin pembelajaran mampu mengelola aset yang dimiliki oleh sekolah untuk semakin mengembangkan nilai-nilai yang harus dikembangkan pada dirinya. Jangan menjadikan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah menjadi satu alasan untuk tidak mengembangkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Karena dengan dikembangkannya nilai guru penggerak yang ada pada dirinya, akan mudah dalam mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menyusun visi dan misi agar menjadi suatu motivasi dalam bergerak. Di dalam mewujudkan visi dan misi butuh suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan yang berbasis pada kekuatan. Hal ini sangat sejalan dengan modul yang sedang kita pelajari saat ini karena dalam langkah-langkah Bagja dibutuhkan suatu pengelolaan sumber daya yang bersumber pada kekuatan sehingga dapat mewujudkan suatu prakarsa perubahan yang kita inginkan, yaitu berkaitan dengan perubahan positif yang ada di sekolah karena dengan adanya konsistensi dari perubahan yang positif akan melahirkan suatu budaya yang positif. Budaya yang positif dapat terwujud dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sesuai sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk jabarkan rencana pada langkah-langkah Bagja. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, sehingga akan menghasilkan output dari peserta didik yang memiliki karakter kuat di masa depan. Misalnya dengan melakukan restitusi akan menciptakan peserta didik yang memiliki karakter positif di masa depannya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada siswa, sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus sudah melaksanakan pemetaan. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi akan sangat dapat terwujud jika pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah seperti guru dan murid serta modal lingkungan, modal fisik dan yang lainnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan strategi atau cara seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Teknik mindfulness juga dapat dijadikan strategis. Bagaimana cara mengelola sumber daya manusia, yakni murid sehingga melalui tahap tersebut potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang optimal. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah strategi atau cara seseorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Pada proses coaching, memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan mengali proses berpikir pada diri anak yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada coachee sebagai lawan bicara. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, diharapkan pada pengambilan keputusan tersebut dengan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat berdasarkan di dalamnya, yaitu dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Prinsip tersebut sangat penting karena hal ini sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Pertanyaan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum belajar modul 3.2,
Mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, selama ini masih sering berfokus dan berpikir berbasis kekurangan. Hal ini menyebabkan tidak jarang perasaan yang timbul adalah perasaan pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang mengenai pemimpin pelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah karena ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset sehingga hal tersebut membuat kita akan berpikir positif dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki di sekelilingnya. Setelah mempelajari modul 3.2, pola pikir saya menjadi berubah penuh dengan rasa optimis karena saya tidak memandang semua hal dari kekurangannya, tetapi saya jadikan kekurangan sebagai suatu sumber kekuatan atau aset. Saya jadi dapat mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga dapat mewujudkan perubahan yang saya inginkan terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Saya dapat memanfaatkan 7 aset yang meliputi modal manusia, finansial, lingkungan atau alam, politik, fisik, maupun modal sosial, agama, dan budaya. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 ini telah saya sampaikan. Jika ada salah janggalnya, saya minta maaf. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.